Assalamualaikum teman-teman. Dimulai dengan Saya ulangi. sa atau a. Assalamualaikum. Iya, ulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Tinnya jangan terlalu kenceng, tasdidnya. Assalamualaikum teman-teman. Hmm. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam Ulang, lindungan. ulang. Jangan dua kali dalamnya. Saya ulangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tehah. Lagi. Ulang, Sehat. ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita Alhamdulillah. Gitu loh, jangan. Alhamdulillah. Itu kayak ya. lagi ceramah loh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan saya Nggak ada pimpin. pembacaan. Nggak ada pembacaan. Ulangi lagi dari awal. Jadi, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Jangan pakai hams. Assalamualaikum. Assalamualaikum, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ulang lagi jangan bagai. Bagaimana kabarnya hari ini? Mm-mm. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Alhamdulillah. ntar dulu. Senyumnya Abdur ini bagusan pakai gigi. Karena kalau bagaimana kabarnya hari ini, kesannya dipaksakan senyumnya. Kenapa nggak diterusin aja bagaimana kabarnya hari ini? Di situ aja di situ. Apa kabar teman-teman? Di situ aja. Jadi nggak usah. Coba lagi ya. Assalamualaikum teman-teman. A. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum kita memulai Matanya pembelajaran, jangan ke sana. Jangan ke sana, matanya. Sadar nggak tadi matanya ke atas? iya, Mm, nggak ya, boleh. ulang dari mana, Ustaz? Diulang dari salam. Yang bagus, yang bagus. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Nggak usah pakai kita lagi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Karena nanti tiga kali kita loh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai. sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ulang-ulang, masih kuat itu medoknya.
Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca Pelan. Jangan merem-merem. Ngomong tuh buka mata. Jangan marilah kita ulang lagi dari salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Ceria, ceria, ceria. Udah 3 bulan loh. Ya, Ustazah. Cepetan. Ayo, paksa diri biar cepat bisa. Assalamualaikum teman-teman. Hmm, hmm. Ah, Asa Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. walafiat. Kok nadanya koma sih? Dalam kesehatan, sehat walafiat. Tahu semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Lebih santai dong. Hmm. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu mas. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Ah, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? bagaimana kabarnya hari ini? Beda ya Ustaz ya. Beda. Bagaimana kabarnya hari ini? Abdur tuh gini. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi tuh agak-agak lembut tapi kurang prima. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi harus ada tenaganya. Jangan masih awal udah Assalamualaikum teman-teman. Nah, kalau anak-anak iya harus gitu. Kalau audiensnya anak-anak. Tapi orang dewasa nggak gitu. Persiapkan diri menghadapi orang dewasa. Ya, coba ulang lagi. Coba itu, persiapkan diri menghadapi orang dewasa. Ya, karena speakingnya dipakai buat orang dewasa. Ya, Assalamualaikum teman-teman. ah. Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu aneh. Assalamualaikum teman-teman. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Salam, Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu ustadz. Assalamualaikum teman-teman. Terbiasa mengajar ngaji, Ustaz. Iya, aku juga emang nggak terbiasa belajar ngaji. Kita tuh bukan tentang menghilangkan identitas guru ngaji, bukan. Tapi kita belajar netral. Kalau lagi ngaji ya memang harus kayak gitu. Tapi kalau diminta netral, kita jadi nggak profesional. Kan nggak semua majelis adalah majelis ngaji. Kalau kamu diminta jadi MC pernikahan, seru nggak kalau kamu salamnya kayak guru ngaji lagi mau ngaji? Nggak cocok tempat. Jadi tuh sekali lagi, bukan kita mau menghilangkan identitas guru ngaji. Tapi kita tahu tempat, kapan harus jadi seperti guru ngaji, kapan harus jadi speaker yang umum. Jangan sampai kayak diminta ngasih sambutan dari salam aja, pasti ini kori nih, pasti ini ustadz nih. Nah, itu bukan bukan prestasi kalau buat aku. Itu malah 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 kalah kita menunjukkan diri sebagai speaker yang netral tuh kalah. Ya, kalau bisa nggak ada yang tahu kalau kita tuh kori atau koriah. Karena sebegitu bagusnya public speaking kita yang netral itu. Makanya aku paksain, Abdur jangan medok.
bukan mau menghilangkan Jawanya, tapi mau jadi Indonesia yang netral tanpa membawa kedok-kedok suku tuh. Nih kalau aku lagi nggak ngomong bahasa Ambon, siapa yang tahu aku orang Ambon? Ya kan? Ya, astaga. Gitu. Coba. Kesulitan di medoknya. Sekarang kesulitan nada apa? Nada speakernya, masalah. Sudah berapa kali kamu menyebut kata kesulitan? Kamu sadar nggak ucapan itu doa? Kayak proses itu aja, Zada, belajar Nggak eh, apa-apa. speaker. Mungkin, iya, mungkin kita akan menghabiskan sisa usia kita untuk menyembuhkan itu. Nggak apa-apa. Yang penting dipaksain. Dan bukan kamu nggak bisa loh. Buktinya kalau aku tegesin, jadi tuh. Cuma belum awet. Ya, Kita butuh modal satu aja. Sadar. Yang terjadi itu adalah kamu sadar di awal, abis itu kembali. Santai. Karena santai, jadi kesadarannya menurun. Gitu. Coba harus on terus sadarnya. mungkin kurang terbiasa Ustazah ya. Ya, semuanya kalau kurang terbiasa mah pasti nggak bisa, apapun itu. Ulangi lagi. Assalamualaikum teman-teman. Itu kan baru juga dibilang. As- Assalamualaikum teman-teman. Jangan terlalu Sama. dijarakin. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lemas. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Iya, aku mau bilang, Abdur, ingat bahwa setiap kita memulai sesuatu, entah mau masuk ke materi, entah mau menyapa audiens, entah mau mulai membuka. Jadi disampaikan itu dengan suara yang prima. Ramah itu tidak sama dengan lemah. Ramah loh ya. Ada kok ramah dengan prima. Bapak apa kabar? Itu ramah. Bukan, Bapak apa kabar? Itu ramah dan lemes. Apa kabar? Bapak apa kabar? Kayak aku nanya, walaupun aku nggak pakai speaking. Aku nanya di awal tadi, Abdur sehat? Atau Abdur sehat? Biasa gitu Ustazah. Gak Pak, kamu jangan mengulang-ulang kosakata yang membuat kamu tuh semakin terikat di sana. Kesulitan, terbiasa, itu tuh kata-kata yang mengikat tanpa kamu sadari. Jadi tuh kamu sendiri yang membuat batasan sebenarnya dari kata-kata kamu itu. Gak boleh. Nggak boleh tuh bahasa Jawanya apa? Kak oleh. Gak oleh. Bukan ra oleh. Bukan ra oleh. Bukan ra oleh, Abdur. Iya, kalau anunya ra oleh. Ra oleh. Ra oleh ngomong yang bikin kowe keiket. Kowe nggak tuh? Saya catat Ustazah. Iya. Coachmu kan Coach Mario. Aku nggak tahu Coach Mario mengingatkan tentang pentingnya memilih diksi yang sehari-hari apa enggak. Tapi kita tuh harus sadar itu. Karena memang mungkin dari kecil kita kurang diingatkan tentang mikir dulu sebelum ngomong. Yang penting ngomong. Ya, Ustaz.
Yang penting sopan. Kayak gitu kan? Apalagi ini tidak ada maksud aku mendiskreditkan sebagian atau diskriminasi enggak. Tapi memang budaya Jawa itu lembut. Tapi bukan berarti orang Jawa nggak bisa tegas. Bukan berarti orang Jawa nggak bisa prima. Karena guru public speaking aku juga Jawa. Jadi ya kita berlepas dari ikatan aku suku ini, aku suku ini. Yang penting kita menjadi orang Indonesia yang fasih berbahasa Indonesia. Nah, sekarang ini kan standar bahasa Indonesiamu belum cukup fasih karena keikat sama dialek-dialek Jawa. Jadi belajar untuk kan bahasa bahasa baca Al-Qur'annya udah fasih nih, alhamdulillah. Tinggal fasih dalam public speaking. Coba ulang lagi ya. Semangat. Ustazah, Ah, gimana? eh, biar suara itu prima itu apa ada tekniknya Ustazah biar kayak gak lemah gitu. Kalau di otaknya Abdur, aku ngomong berdasarkan apa? Ini aku ngomong untuk memberi pemahaman buat otak Abdur yang Jawa banget ya. Coba Abdur nggak nggak ramah. Jadi nggak sendiko itu loh, sendikonya itu dikurangin. Kan Abdur nih kayak nje, nje, dawuhnya tuh kental banget. Nah, sekarang belajar untuk tidak dawuh. Mungkin buat otaknya Abdur kok nggak sopan. Tapi itu otak kita itu ya. Ini kita belajar belajar tentang manusia dulu ya. Gak apa-apa ini bagian dari ilmu juga. Gak harus praktik terus, tapi kita bekelin diri juga sama ilmu. Otak kita itu Abdur, aku, Abdur, semua yang namanya manusia ya. Otak kita itu tidak mengenal benar atau salah. Sesuatu yang dikenali otak terus-menerus, itu yang dianggap benar sama otak. Coba dipahami dulu dua kalimat itu. Otak kita nggak mengenal benar dan salah. Yang dikenal sama otak itu, secara berulang-ulang, itulah yang benar. Abdur pernah dengar nggak kalau ada kalimat al-adah muhakkamah? Pernah ya? Nah, Kebiasaan tuh bisa menjadi hukum kan di sebuah komunitas. Misalnya nih, aku orang Ambon dengan budaya timur yang kalau ngomong agak keras. Di budayaku, kalau aku naik motor atau naik mobil, misalnya aku naik motor dengan kecepatan tinggi, aku lewat rumah saudaraku. Apa hatta itu mama bapakku, rumah mama bapakku dengan kecepatan tinggi, aku dinilai tidak sopan kalau aku diem aja kalau lewatin rumah itu. Malah aku dianggap sopan kalau aku teriakin namanya. Nyapa maksudnya. Jadi dengan jarak yang kita motoran atau pakai mobil kan nggak masuk rumah ya. Kita mama gitu, bapak gitu. Tapi kita nggak mampir, cuman lewat aja dengan kecepatan tinggi. Itu dinilai sopan di budayaku. Karena apa? Kita mau menyapa. Tapi kalau aku datang dengan budaya itu ke Pulau Jawa, yang dawuhnya tinggi, nggak boleh nyapa dengan suara tinggi kan? Dianggap apa? Tidak sopan.
Itu budaya loh, itu kebiasaan yang akhirnya karena sering diulang-ulang, dia dianggap sebagai norma. Norma itu aturan kan? Iya, Nah, benar. moral. Awalnya dibentuk dari apa? Dari kebiasaan. Karena otak menerima itu lagi, itu lagi, itu lagi, hal yang datang sebagai budaya baru dianggap nggak cocok. Itu maksudnya otak tuh dia nggak mengenal benar salah. Yang dia tahu sesuatu yang berulang-ulang itu yang benar. Sama kayak nih, kita kita lebih ke sikap manusia ya. Abdur misalnya nih, semoga dengan contoh ini Abdur lebih paham. Ada misalnya laki perempuan punya hubungan asmara. Nah, ketika asmaranya nih anggaplah suami istri ya, bukan orang pacaran. Misalnya nih, ada cewek dari eh, keluarga yang berbeda lah ya pastinya. Mereka sudah menikah. Si cewek ini kalau sama ayahnya dulu sebelum menikah selalu misalnya diselimutin, walaupun dia udah gede, kalau tidur tuh diselimutin, terus dibangunin, tetep tuh, walaupun dia udah gede diperlakukan kayak gitu. Di otaknya, ketika dia bertemu dengan suami yang bukan seperti itu polanya, kadang tuh di otaknya merasa, karena ayah aku mencintaiku dengan cara membangunkanku, menyelimuti aku setiap kali aku mau tidur. Kalau suamiku enggak, bahasa cintanya beda. Kalau orang udah belajar bahasa cintanya beda, mungkin dia akan lebih paham. Oh iya, cara mencintai tiap orang tuh beda-beda. Mungkin suamiku mencintaiku dengan menyiapkan makan. Jadi bukan ngelus-ngelus aku pas mau bangun, kayak gitu loh. Tapi dengan bahasa pelayanan, itu cara dia mencintai. Itu kalau orang udah mengerti. Ada loh orang yang belum paham bahasa cinta, dia malah menilai, kok suamiku nggak sayang ya sama aku. Soalnya dia bangun ninggalin aku sendirian. Dia biarin aku bangun kesiangan. Sedangkan di rumahnya itu ayahnya selimutin dia, bangunin dia, kayak gitu-gitu. Itu karena apa? Yang diterima berulang kali selama dia hidup adalah diselimutin dan dibangunin. Akhirnya otaknya tuh menganggap itulah standar yang benar. Selain itu ya nggak cocok. Nggak cocok alias tidak benar. Menurut bahasa otak. Nah, sedangkan di kepala kita ini terbagi tiga wilayah. Biasanya kalau dalam ilmu psikologi itu disebutnya, mungkin Abdur pernah dengar, disebutnya ini prefrontal cortex. Prefrontal cortex, tulisan bahasa Indonesia prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini bagian otak yang membuat kita berbeda dengan manusia, Abdur. Eh, bagian otak yang membuat kita berbeda dengan em, hewan. Apa isinya prefrontal cortex? Ilmu, kesadaran, terus Al-Quran, pemaknaan hidup, moral, benar dan salah. Nah, itu simpannya di prefrontal cortex.
prefrontal cortex. Nah, pada saat kita bicara prefrontal cortex, makanya, oh iya, suamiku bahasa cintanya itu dengan melayani. Sadar tuh, sayangnya prefrontal cortex tuh di sini, di sini. Sedangkan otak manusia itu terdiri dari dua lagi. Namanya sistem limbik, pusat emosi, dan satu lagi amigdala, batang otak. Murid aku yang offline udah mau dateng. Nanti tiba-tiba kita selesai, nggak apa-apa ya. Ibu udah sampai. Ibu udah sampai. Nah, intinya adalah prefrontal cortex itu hanya dimiliki oleh manusia. Sistem limbik dan batang otak itu juga dimiliki oleh hewan. Nah, kalau kita, bentar aku bilang, Ibu bentar ya, Ibu bentar ya. Aku tutup kelas sebentar. Tutup kelas sebentar. Jadi, pada saat kita mau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, itu tuh dia harus lewat limbik dulu, habis itu dia lewat batang otak dulu, baru pesan itu disampaikan lewat sumsum tulang belakang. Baru pesan itu disampaikan oleh sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Jadi tuh kan manusia itu dikendalikan oleh otak kan, diperintahkan dari otak. Baru dia kayak lihat itu tuh sebenarnya semua perintahnya di kepala nih, di otak. Jadi kendali kita tuh di otak. Otak mana yang perintah? Ya walaupun dia misalnya perintah dari sini, tetap dia harus lewat jalur batang otak dulu. Baru dikirimkan ke sumsum tulang belakang. Nah, ceritanya gini, kalau kita lagi gugup, itu kan semuanya adalah kerja pusat emosi. Pusat emosi itu lebih besar wilayahnya dari otak kita dibanding amigdala, batang otak, dan prefrontal cortex. Kalau ini tegang, sama kayak portal. Kalau ini tegang, wilayah emosi tegang, yang dari sini nggak bisa ngirim informasi ke badan kita. Gara-gara apa? Ketutupan jalan. Makanya kenapa dalam agama kita tenang. Karena kalau tenang, jalan dari prefrontal cortex ke amigdala tuh cepet. Habis itu amigdala tinggal pesen ke sumsum tulang belakang. Jadi deh. Gitu. Ini akan butuh waktu yang panjang untuk membahas ini. Kenapa sampai ada hubungannya dengan hukum, dengan al-adah muhakkamah. Ya, karena memang kompleks lah. Membahas tentang manusia itu nggak akan ada habisnya. Nantilah kita bahas lagi di sesi berikutnya. Utang 2 pekan sudah lunas. Yang besok Ustazah gimana Ustazah? Kalau sudah aku agendain berarti kita jalan. Besok jam 1 Ustazah yang jadwalnya. Ya udah. Oh berarti ini 15 menit ya harusnya. Ini udah 30 menit loh. Jadi Berarti udah tidak. udah beres. Kalau 2 pekan tidak hadir berarti udah beres. Cuma kalau Abdur mau ngambil yang sunnah boleh belajar lagi. Yang wajibnya udah beres. Oke? Ya Ustazah. Terima kasih banyak Makasih. Ustazah. Sama-sama banyak. Maaf kita nggak banyak praktik, tapi semoga jadi ilmu bermanfaat juga ya tentang otak manusia ini. Ya Ustazah. Alhamdulillah. Oke, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak Abdur. Aku izin pamit. Assalamualaikum.